Halo adik-adik, selamat datang di YouTube Java Channel. Kali ini saya akan membahas tentang organ pernapasan manusia dan mekanisme pernapasan manusia. Nah, materi ini merupakan cakupan dari bab sistem pernapasan manusia. Oke, sebelum mulai belajar, yuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Apa sih respirasi itu? Jadi respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses respirasi manusia terbagi menjadi 3, yaitu bernapas atau ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Bernapas atau ventilasi paru-paru adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Respirasi selanjutnya yaitu respirasi internal. Respirasi internal adalah pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Organ pernapasan manusia. Apa saja sih organ pernapasan manusia? Nah, organ pernapasan manusia itu tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Secara umum, hidung berfungsi sebagai indera penciuman, menyaring kotoran pada udara, melembabkan udara, dan menyesuaikan suhu udara. Bagian-bagian hidung terdiri dari rambut-rambut hidung, selaput lendir, kongka, dan lobus olfaktori. Bisa dilihat di gambar ya, teman-teman. Organ pernapasan selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di bagian belakang rongga hidung dan di bagian atas laring. Fungsi faring mengatur, membuka, dan menutup saluran pernapasan. Sebagai ruang resonansi suara, sebagai tempat tonsil menggantung pada atap nasofaring yang bertugas sebagai sistem kekebalan tubuh. Bagian-bagian faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Organ pernapasan setelah faring yaitu laring. Nah, laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Apa sih itu epiglotis? Nah, epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau meminum. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara yang dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang lebih rendah. Organ pernapasan selanjutnya yaitu trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Organ pernapasan selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan trakea. Masing-masing bronkus bercabang ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang disebut bifurkasi. Bronkus memiliki struktur hampir sama dengan trakea, tetapi memiliki diameter lebih sempit dan terdiri atas lempengan tulang rawan tidak teratur yang berselang-seling dengan otot polos. Setelah bronkus ada yang namanya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus.
Fungsinya yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru dengan konstriksi dan dilatasi. Apa sih itu konstriksi dan dilatasi? Konstriksi adalah fase penyempitan pembuluh darah selama proses inspirasi untuk menyerap oksigen masuk ke paru-paru. Sedangkan dilatasi adalah fase pelebaran pembuluh darah selama proses ekspirasi untuk mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Organ pernapasan berikutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Alat pernapasan ini terletak di dalam rongga dada, di atas diafragma dan jumlahnya sepasang. Fungsi paru-paru yaitu antara lain sebagai organ respirasi, sebagai organ ekskresi, pengendali pH darah, penyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam vena, mempengaruhi konstruksi beberapa zat biologis dan obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan darah, menyediakan aliran udara untuk menciptakan suara, dan terakhir sebagai reservoir darah dalam tubuh. Bagian-bagian paru yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Pleura ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dalam yang membungkus langsung paru-paru atau yang disebut pleura paru-paru, dan bagian luar yang menempel di rongga dada atau pleura rongga dada. Organ pernapasan selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus atau jamaknya yaitu alveoli merupakan kantong-kantong udara yang menggugus di ujung bronkiolus paling kecil. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas oksigen yang berasal dari udara bebas ke sel-sel darah dalam tubuh dengan gas karbon dioksida dari sel-sel darah dalam tubuh ke udara bebas. Dinding alveolus tersusun atas satu lapisan jaringan epitel pipih yang memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran atau berdifusi dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung atau kantong-kantong udara alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas lebih optimal. Alveoli memiliki area permukaan sekitar 100 meter persegi, 50 kali lebih luas daripada kulit. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru membuat penyerapan oksigen menjadi lebih efisien. Alveolus memiliki banyak lobus yang berfungsi memperbanyak luas permukaan untuk terjadinya pertukaran gas sehingga respirasi dan laju pertukaran gas akan optimal. Pembahasan selanjutnya itu tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, kita coba perhatikan. Jadi, pada saat kita bernapas, maka berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-ototnya, pernapasan terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Untuk pernapasan dada, pada saat fase inspirasi, otot antar tulang rusuk dan otot diafragma berkontraksi, kemudian rongga dada membesar dan kapasitas paru-paru membesar sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada saat fase ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk dan diafragma berelaksasi, volume rongga dada mengecil dan kapasitas paru-paru kembali normal, sehingga udara keluar dari paru-paru. Pada mekanisme pernapasan perut, saat fase inspirasi, otot diafragma berkontraksi, sehingga rongga perut mendatar dan rongga dada membesar. Paru-paru mengembang, kemudian udara atau oksigen masuk. Saat fase ekspirasi,
Otot diafragma berelaksasi sehingga rongga perut kembali ke bentuk semula. Rongga dada dan volume paru-paru mengecil sehingga udara atau karbon dioksida keluar. Baik, demikian tadi penjelasan dari saya. Selamat belajar dan jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan pantengin terus materi-materi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.